Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 1 untuk blok 4 mahasiswa kebidanan A angkatan 2020 untuk Fakultas Kesehatan dan Kedokteran Universitas Islam Negeri Alauddin. Sebagaimana biasa, dalam pertemuan 1 kita awali dengan perkenalan, pendahuluan, dan kontrak kuliah. Nama Ibu adalah Dr. Lisa Mary Esa MH. Kali ini Ibu dapat lagi kelas untuk mengajar calon bidan di di diploma 3 ya. Jadi pelajaran yang dibawakan hari ini tentu saja bukan baru pertama kali dinikmati, dijalani, diikuti, tetapi merupakan mata kuliah yang sudah lama dari sejak masih di level sekolah dasar. Tentu saja teman-teman mahasiswi sudah mengikutinya, jadi bukan baru. Tapi dalam konteks pertemuan Pancasila kali ini kita menambahkan konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau yang biasa kita masukin, mungkin anak-anak yang belajar IPS mungkin sudah lengkap dengan konteks kewarganegaraan ya. Jadi ada civic education. Jadi Pancasilanya sebagai konsep fundamental di Indonesia, dan kemudian ada penambahan dalam sisi civic education, jadi ilmu khusus kewarganegaraan. Dalam pertemuan pertama, kita akan membahas kontrak kuliah. Jadi kuliahnya dilaksanakan selama masa pandemi. Oleh sebab itu, tentu saja kita tidak berharap bisa melakukan pertemuan di kelas-kelas yang relevan. Kita hanya bisa melakukan pertemuan di berbagai platform yang disediakan oleh media sosial. Misalnya kita bisa komunikasi di grup WhatsApp, kita bisa komunikasi melalui video yang di-share ke YouTube, kita bisa komunikasi melalui media lain, bisa saja di Zoom meeting apabila sempat. Jadi untuk kontrak pertama mungkin persoalan kesepakatan mengikuti kuliah dengan aktif meskipun melalui penggunaan jaringan. Yang kedua, kita sebaiknya semua peserta perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan di blok 4 ini fokus dan serius mengikutinya dan selalu mengikuti etika bersosialisasi dengan dosen dan teman-teman mahasiswa. Maksudnya gimana? Kalau menghubungi dosen tentu mengucapkan salam, dan itu sudah standar sekali. Dan kemudian menghubungi dosen tentu saja untuk hal-hal yang berkenaan atau berkaitan dengan mata kuliah. Di luar mata kuliah itu menghindari hal-hal yang tidak substansial atau hal-hal yang tidak pokok, jadi sebaiknya tidak dilakukan. Yang ketiga, aturan pemberian nilai. Dosen atau saya selaku pengampu mata kuliah ini akan fokus memberikan bahan kuliah dan juga menuntun proses diskusi dan tugas struktur atau tugas mandiri individual, tetapi selalu dalam konteks mahasiswa yang bersikap proaktif. Jadi mahasiswa yang selalu ingat mengingatkan dosen, mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan dosen, mahasiswa berdiskusi dengan aktif apabila ada yang kurang dipahaminya, dan mahasiswa akan mengikuti mid test dan rangkaian final test untuk menutup rangkaian mata kuliah. Dan yang keempat, saya harapkan waktu yang sesuai apabila ada dari materi-materi kita yang terlambat di persepsi. Terima kasih, itu untuk pendahuluan dalam kontrak kuliah. Kita masuk ke persoalan silabus dari mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini. Pada pendahuluan yang akan dibahas itu adalah hakikat dan pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua adalah landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini adalah pendahuluan
pertemuan pendahuluan berisi tentang hakikat dan pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas filsafat Pancasila. Dari sisi satu, pengertian dan pembedahan filsafat, kemudian manfaat filsafat sebagai suatu ilmu. Yang ketiga, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Itu di pertemuan bab 2. Ada juga terkait dari bab 2 filsafat Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara atau makna nilai-nilai pada setiap sila Pancasila. Pertemuan di bab 3, jadi biasa kita tidak bisa menentukan pertemuan itu habis di satu kali pertemuan, bisa saja ada satu bab yang dipilah menjadi 2 kali, diklasifikasi menjadi 2 pertemuan. Nah, identitas nasional. Dalam identitas nasional kita berkaitan dengan hakikat bangsa, kemudian identitas nasional, kemudian hakikat negara, dan ada yang disebut bangsa dan negara Indonesia, dan identitas nasional Indonesia. Pada bab keempat itu akan dibahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini akan terlihat poin-poin atau substansi pengertian dari apa itu warga negara dan bagaimana itu konsep kewarganegaraan. Yang kedua, dari bab 4 ini adalah kedudukan warga negara dalam negara. Yang ketiga, apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Pada bab 5 kita punya konsep negara dan konstitusi. Dalam konsep negara dan konstitusi ini dimulai dari pengertian konstitusi, sistem konstitusi, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab selanjutnya, yaitu bab 6, ada demokrasi dan pendidikan demokrasi yang terdiri dari subtema pengertian demokrasi, hakikat demokrasi, demokratisasi, dan demokrasi di Indonesia. Mungkin setelah pertemuan kita ada di tengah, yaitu antara pertemuan 7 dan 8, itu kita sudah harus mengukur, Ibu melakukan pengukuran bagaimana pemahaman mahasiswa mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini dengan mengadakan IPAS. Dan ini bersifat komplementari, artinya sebaiknya diikuti oleh mahasiswa karena menjadi pelengkap apabila antara pertemuan itu ada kekurangan pada kehadirannya atau keaktifannya. Nah, selanjutnya ada bab 7, yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Di negara hukum dan hak asasi manusia ini kita belajar tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, konsep dan ciri negara hukum Indonesia, dan hak asasi manusia di Indonesia. Lanjut ke pertemuan ke-8, itu akan membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu berisi tentang latar belakang konsepsi wawasan Nusantara, kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kerangka geopolitik. Dan kemudian ada bab ke-9, ketahanan nasional atau biasa disebut geostrategi. Di geostrategi ini berisi tentang pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, dan pembelaan negara. Nah, buku yang dipergunakan untuk mata kuliah Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini beragam, tetapi referensi yang paling sering Ibu acu atau melakukan pelengkapan komplementari materi itu berdasarkan buku dari Bapak Winardo SPD MSI yang terkait dengan judul Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis dan diterbitkan oleh Bumi Aksara. Ada juga buku lain terkait pendidikan kewarganegaraan ini dicetak oleh Revika Aditama, penulisnya adalah Muhammad Erwin.
berbicara terkait dengan hakikat dan pengertian pendidikan Pancasila. Salah satu pendiri bangsa Indonesia yaitu Insinyur Soekarno pernah mengatakan, kemerdekaan tak lain dan tak bukan ialah suatu jembatan emas, di mana di seberangnya jembatan itu kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Itu filosofi dari Insinyur Soekarno. Nah, bagaimana caranya menyempurnakan masyarakat kalau kita tidak merdeka? Jadi yang pertama adalah kita merdeka dulu, baru kemudian kita bisa membuat diri kita lebih mencintai negara kita. Tetapi ingat, tidak bisa mencintai negara kita apabila kita tidak mengenal namanya hal-hal yang ada di dalam lingkup negara kita, hal-hal yang membuat kita tertarik pada negara kita, hal-hal yang meningkatkan rasa kecintaan pada negara kita. Jadi bukan filosofi kosong ketika Insinyur Soekarno yang seorang pendiri dari bangsa Indonesia, salah satu pendiri Bapak Proklamator Indonesia, mengatakan kemerdekaan tak lain dan tak bukan ialah suatu jembatan emas, di mana di seberangnya jembatan itu kita sempurnakan, kita punya masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi secara sosial. Oleh sebab itu, masyarakat adalah komunitas terbesar untuk seseorang hidup tinggal bermasyarakat dengan baik. Nah, membangun masyarakat yang merdeka, meningkatkan kecintaan kepada negara yang selalu disebut negara dan tanah air selalu disebut sebagai nasionalisme, itu tentu harus melalui proses pendidikan. Itu salah satu jembatan itu pendidikan. Nah, apa indikatornya? Satu, mengikuti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada 3 landasan yang disusun. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Ketika berbicara landasan filosofis, kita berbicara tentang kemanfaatan. Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara? Apa yang membuat seorang individu yang hidup di Indonesia itu bisa bermanfaat? Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini terkait dengan komunitas atau sosial, bahwa cara hidup masyarakat Indonesia itu bisa saling berinteraksi sehingga dapat membangkitkan dan mengingatkan kembali rasa kebangsaan dan nasionalisme, sehingga nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu bisa berkesesuaian dengan jiwa kebaikan, keadilan, dan kemanfaatan. Kembali lagi ke landasan filosofi. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu hidupnya tentu menurut teori harus bermanfaat. Bagaimana cara meningkatkan manfaat di masyarakat? Ya, ketika memahami nilai-nilai kehidupan individual dan masuk interaksi ke masyarakat, kita tidak ingin menjadi beban, tetapi kita ingin bisa memberikan sesuatu yang nanti tentu saja bisa membuat masyarakat terbantu. Contohnya, memilih profesi sebagai bidan. Apa yang diharapkan? Tentu saja harapannya adalah bisa berkontribusi untuk dunia kesehatan, utamanya pembentukan generasi penerus bangsa, yaitu siapa? Anak yang akan lahir dari seorang ibu
dan seorang bidan dalam profesinya merupakan profesi mulia karena bersifat membantu kelahiran anak tersebut. Nah, landasan ketiga yaitu landasan yuridis. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini tidak lepas dari nilai yang ada di dalam ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar, tepatnya ada di pasal 27 ayat 1 batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, yaitu di situ berisi tentang persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 ini ditujukan kepada warga negara agar di dalam kehidupan bersamanya tadi, landasan sosiologisnya, dia menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Jadi ada juga pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban bela negara dan pasal 31 ayat 1 tentang pengajaran. Dasar untuk kompetensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah satu, pada dasarnya memunculkan civic knowledge atau pengetahuan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan. Yang kedua, tingkatan civic disposition di mana orang yang mengerti seluk-beluk kebangsaan dan kewarganegaraan tentu akan dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya pada tingkatan civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan untuk kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kompetensi ini adalah untuk tingkatan yang paling beraction atau pada civil skill. Civic skill ini artinya pihak yang berada pada tingkatan civic skill ini mampu mengaplikasikan. Jadi ada satu teori yang dalam civic knowledge, kemudian civic knowledge ini bisa menyebabkan orang mengerti tentang nilai kebangsaan dan kewarganegaraan sehingga pada tingkatan ini mengerti seluk-beluk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kompetensi terakhir yaitu orang yang sudah belajar atau mahasiswa yang sudah belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini diharapkan telah mampu mengaplikasikannya dalam bentuk keterampilan seperti orang-orang yang tergabung dalam legislatif, eksekutif, atau orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan pengawasan. Oke, saya kira materi hari ini terputar sekitar pengetahuan pendahuluan. Apabila ada yang mau ditanyakan atau komentar atau opini terkait pendahuluan dan juga kontrak kuliah kita hari ini, silakan bertanya ke Ibu melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.